Kebakaran menghanguskan 5 rumah panggung di pemukiman padat penduduk di Desa Bondra, Kecamatan Mapili, Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Minggu siang. Warga histeris menyaksikan rumah miliknya ludes dilalap api. Warga dan petugas pemadam kebakaran kemudian berupaya memadamkan api. Namun, banyaknya material kayu yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Rumah industri pembuatan rak piring di Surabaya hangus terbakar. Kobaran api yang cepat membesar membakar bagian dalam bangunan. Diketahui, kebakaran terjadi saat para karyawan tengah bekerja. Akibat peristiwa ini, 9 orang karyawan menderita luka bakar dan 4 orang di antaranya terpaksa dilarikan ke rumah sakit, sementara 5 orang lainnya mendapat perawatan tim medis PMI di lokasi kejadian. Diduga kebakaran akibat kebocoran selang tabung gas LPG. 10 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Setengah jam kemudian, api baru berhasil dipadamkan. Sementara itu, kasus kebakaran ini tengah dalam penyelidikan Polsek Kenjeran dan Polsek Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sebuah video amatir merekam detik-detik kobaran api membakar sebuah mobil pick-up di area pintu keluar tol Rangkas Bitung, Lebak, Banten pada Sabtu siang. Video amatir diduga direkam oleh pengendara sendiri yang kebingungan melihat kendaraannya terbakar. Pengemudi pun segera menghubungi pihak damkar, namun kencangnya angin membuat api merambat dengan cepat. Diduga kebakaran akibat percikan api yang membakar plastik di bagian belakang mobil. Dampak dari kebakaran ini, puluhan kendaraan tidak berani melintas dan memilih menunggu api padam. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api dan melokalisir api agar tidak merambat ke area sekitar. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya halo, selamat pagi pemirsa, selamat datang di iNews Today. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik, dan inspiratif untuk Anda. Nanti kita juga akan menghadirkan narasumber yang akan membahas terkait dengan perkembangan proses hukum kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sebenarnya startnya dari 2016 kasusnya. Terus mencuat beberapa bulan terakhir semenjak filmnya keluar. Udah nonton? Belum sebenarnya? Kebetulan. Belum. Tapi kasusnya ngikutin. Tapi filmnya mau nonton? Filmnya mau nonton mungkin ya, biar mungkin siapa tahu bisa terpecahkan ya. Ada insight betul Fadi. Oke, jadi kita tidak hanya mengandalkan film, tapi dan juga Reza tidak mengandalkan hasil kesurupan waktu itu ya sebagai alat-alat bukti. Karena memang alat-alat bukti yang dihadirkan seharusnya bisa bersifat saintifik. Dan ini seharusnya dilakukan dari tahun 2016 ya, tapi udah 8 tahun ini mangkrak, berarti kita berharap banget ya ini polisi berhasil mengungkapkan kasus yang terjadi secara detail. Betul, belum lagi nanti ada sidang peninjauan kembali hari Rabu untuk mantan terpidana ya, Saka Tatal. Kita lihat apakah ini juga akan menjadi sebuah titik terang untuk penyelidikan. Kita akan bahas nanti lebih dalam ya pemirsa. Bersama saya Fani Imaniar. Dan saya Reza Siregar, inilah iNews Today selengkapnya. Sementara itu Reza, berita yang satu ini kembali mengingatkan kita pada lagu lamanya Bapak Rhoma Irama. Apa itu Fadi? Judi. Oke. Karena ini memang semakin kesini semakin kesana begitu. Judi ini tidak baik, tapi tetap loh ada yang melakukannya. Seperti informasi yang satu ini, ratusan orang pelaku judi sabung ayam berhamburan mencoba kabur saat digerebek oleh aparat Polda Metro Jaya. Jadi nggak cuma judi online aja Fadi ya, tapi yang marak juga sekarang ada judi sabung ayam. Itu nggak ada judi sabung manusia lagi. Betul. Dan polisi ini bahkan harus melepaskan sejumlah tembakan peringatan untuk menghentikan para pelaku.
Ratusan warga yang terlibat judi sabung ayam kocar-kacir melarikan diri saat digerebek polisi di area perkampungan di Jalan Raya Legok, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Petugas harus melepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan para pelaku. Penggerebekan dilakukan setelah ada laporan dari warga setempat. Lokasi judi berada di tempat tersembunyi dan ditutupi dengan pagar seng. Dari hasil penggerebekan, petugas berhasil menahan puluhan orang dan ayam. Untuk yang diamankan kurang lebih ada sekitar 70 orang, nanti masih kami hitung dan masih kami interogasi. Karena masih bercampur antara penyelenggara yang ikut bermain dan yang menonton. Penyelidikan kami dari awal memang tempatnya cukup tersembunyi dan tertutup. Jadi lokasi ini juga ditutupi seng-seng, ya kan, padahal sebenarnya ini seharusnya tempat terbuka. Petugas juga menyita buku rekap judi dan puluhan sepeda motor milik para pelaku. 70 orang yang terlibat judi sabung ayam dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, petugas kepolisian merazia ratusan memancing liar di jalur kendaraan roda 2 Jembatan Suramadu di Bangkalan, Jawa Timur. Selain membahayakan diri sendiri dan juga pengguna jalan, pemancing ini juga mencemari lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Beginilah kondisi jalur roda 2 di sisi barat Jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur saat malam hari. Ratusan pemancing nampak berjejer di pagar pembatas jembatan sambil asyik memancing. Bukan hanya warga Bangkalan saja, sebagian dari pemancing ini bahkan datang dari Surabaya, Gresik maupun Sidoarjo. Aktivitas yang sudah berlangsung sejak beberapa minggu terakhir ini membuat banyak pihak gerah. Pihak kepolisian Resort Bangkalan yang menerima laporan pun akhirnya bertindak tegas. Petugas bahkan terlihat memaksa para pemancing yang masih bersikeras tetap ingin memancing. Sebagian dari mereka merasa kegiatan ini tidak melanggar aturan berlalu lintas. Meski demikian, polisi tetap bertindak tegas dan menggiring para pemancing keluar, serta melakukan pemeriksaan lengkap. Banyak sampah artinya sangat mengganggu ketertiban. Makanya hari ini kita amankan, kemudian sekaligus kami cek juga kelengkapan kendaraannya. Jadi ini dari hasil pertemuan kami malam ini, kami amankan puluhan motor yang tidak dilengkapi surat-surat. Jadi nanti motor ini akan kami bawa ke Polres, baru nanti setelah mereka mempunyai surat-suratnya bisa dikatakan. Pihak kepolisian mengimbau warga agar tidak melakukan aktivitas apapun di atas jalur kendaraan roda 2 Jembatan Suramadu. Jika kejadian serupa kembali terjadi, polisi akan menindak dan memberi sanksi lebih tegas. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, ini ada yang viral, Reza. Sepasang suami istri mencuri cabai dan dipaksa memakan hasil curiannya di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Omongannya lebih pedas daripada omongan. Ini agak pedas ya dijejelin karena mencuri cabai ya. Dan Fani, ini pemilik kebun mendapati sepasang suami istri memetik cabai miliknya saat harga tinggi. Ini maling. Inilah video warga yang memaksa sepasang suami istri untuk memakan cabai yang dicurinya di Desa Karangrejo, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sepasang suami istri ini kepergok pemilik lahan usai memetik cabai di kebunnya pada malam hari. Warga juga melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Setelah dilakukan pemeriksaan, sepasang suami istri ini mencari siput. Saat mencari siput di kebun Nuriman, Pasutri memetik 7 buah cabai tanpa izin. Setelah dimediasi, kasus ini pun diselesaikan secara damai.
Mengingat kedua pelaku diamankan setelah meninggalkan kebun dan hanya 7 buah cabai yang dipetik oleh terduga pelaku. Di Bekecot, karena di sekitaran situ sedikit, untuk suami istri ini lanjut untuk pergi dari lahan tersebut, namun dengan kepergiannya dia memetik 7 buah lombok untuk bahan sambal. Akhirnya sama penunggu diteriaki. Kini pelaku masih dimintai keterangan oleh pihak kepolisian dan korban juga sudah memaafkan kejadian ini. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Bagus Adi Pamungkas, seorang DPO berhasil ditangkap tim Adiaksa Monitoring Center atau AMC Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Bagus yang merupakan mantan kepala desa ini kabur usai divonis Mahkamah Agung 4 tahun penjara karena mencabuli bawahannya. Setelah buron hampir 1,5 tahun, BAP seorang mantan kepala desa Rawa Selapan, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan, terpidana kasus pencabulan di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Lampung, akhirnya ditangkap. DPO ini ditangkap oleh tim Kejaksaan Agung di kawasan Jatibening, Bekasi. Dalam perjalanan perkara sejak tahun 2022, BAP sempat lolos dari jeratan hukum karena divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Kalianda. Saat itu, tim Jaksa Penuntut Umum pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pencabulan terhadap bawahannya dengan vonis 4 tahun penjara. Mendapat hukuman tersebut, terpidana langsung melarikan diri ke Bekasi, Jawa Barat. Zarudin Saleh ini bersalah melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya itu bawahannya, dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terpidana ini adalah selama 4 tahun. Tapi pada saat jaksa eksekutor pada saat itu akan melakukan eksekusi terhadap terpidana atas putusan Mahkamah Agung tersebut, terpidana ini sempat melarikan diri. Kini mantan kepala desa ini dibawa ke lapas Kalianda untuk menjalani masa tahanan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fuliastiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, gunung berapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah pagi tadi kembali erupsi. Jangan kemana-mana, iNews Today akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Ya pemirsa, masih bersama kami di iNews Today. Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah pagi tadi kembali erupsi. Ya, erupsi ini melontarkan material vulkanik berupa lava pijar. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta mencatat semburan awan panas dan lava pijar terjadi pada pukul 4:04 waktu Indonesia Barat dini hari tadi sejauh 1.200 meter. Awan panas mengarah ke barat daya dan berlangsung selama lebih dari 2 menit. Intensitas guguran vulkanik yang masih sangat tinggi membuat status level 3 siaga Gunung Merapi hingga kini masih tetap dipertahankan. Radius bahaya ditetapkan sejauh 7 km dari puncak gunung. Ya, gunung api Ijen di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso, Jawa Timur naik status dari normal menjadi waspada. Status dinaikkan akibat aktivitas vulkanik dan gempa yang terjadi secara terus-menerus. Wisata alam Kawah Gunung Ijen masih ditutup untuk umum, baik penambang belerang maupun wisatawan. Dilarang melakukan segala bentuk pendakian dengan radius 1.500 meter atau 1,5 km dari puncak gunung.
Sementara itu pemirsa, ratusan rumah terendam banjir di Desa Lukolamo, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Ya, akibat ribuan warga mengungsi dari di desa karena terdampak banjir yang deras. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara 2 minggu terakhir menyebabkan 2 wilayah di Halmahera Tengah terendam banjir. Banjir parah terjadi di Desa Lukolamo, Weda Tengah dengan ketinggian mencapai 2 meter. Banjir dengan arus kencang mengenai pemukiman warga. Warga yang terdampak banjir mengungsi ke titik aman maupun di lantai 2 rumah masing-masing. Selain itu, ratusan kendaraan roda 4 maupun roda 2 mogok di tengah jalan saat memaksa melintasi jalan yang terendam banjir. Banjir disebabkan oleh luapan sungai Lukolamo yang tidak sanggup menampung debit air hujan. Selain di Desa Lukolamo, banjir juga merendam ratusan rumah di SP1 dan SP4 Wairoro. Tim dari Polsek Weda Tengah berusaha mengevakuasi sejumlah warga yang masih bertahan di rumah. BMKG Babula Ternate memperkirakan hujan deras akan terus mengguyur wilayah Weda Tengah sampai 2 hari ke depan. Kami sudah mengeluarkan untuk peringatan dini cuaca ekstrim 3 harian dikarenakan untuk beberapa hari terakhir dari kemarin hingga 3 hari ke depan ini itu di wilayah Maluku Utara terlihat peningkatan untuk hujan, terutama di hujan dan kecepatan angin. Untuk hujan ini terutama di wilayah Halmahera Tengah, itu di wilayah Weda, di sekitar lingkar tambang itu juga. Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Halmahera Tengah melakukan pendataan korban banjir. Dari Halmahera, Maluku Utara, Ismail Sangaji, Anyus melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, petugas berhasil mengevakuasi bangkai helikopter dari dasar tebing yang jatuh di wilayah Badung, Bali. Proses evakuasi ini memakan waktu cukup lama dan petugas menggunakan alat berat untuk membuka jalan. Tidak adanya akses jalan yang memadai ditambah medan yang cukup curam di lokasi kecelakaan membuat petugas terpaksa melakukan pembukaan jalur terlebih dahulu dengan menggunakan alat berat. 3 hari pasca kecelakaan helikopter PKWSP tipe Bell 505 di dasar tebing kawasan Suluban, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, petugas dari perusahaan penerbangan dan aparat gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi bangkai helikopter dari dasar tebing. Petugas dan aparat kesulitan memutar posisi badan helikopter yang sebelumnya terbalik saat mengalami kecelakaan. Lantaran bangkai badan helikopter berada di antara himpitan tebing kapur. Hanya kita untuk memutar kakinya supaya di bawah untuk meyakinkan keamanan alat-alatnya tidak rusak. Kalau baling-balingnya di bawah dalam keadaan berat, kalau dilepas dia akan hancur semua. Makanya saya menyampaikan kepada kru supaya kakinya dibalik ke bawah. Sehingga aman sampai sekarang, kakinya nyangkut di bedak, di besi, sehingga dalam evakuasi mengarah GWK aman. Sebelumnya, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT sudah melakukan investigasi untuk menyelidiki penyebab kecelakaan helikopter. Namun, pihak KNKT maupun Otoritas Bandara Udara Wilayah 4 belum bisa membeberkan hasil investigasi terkait dengan black box atau kotak hitam di helikopter. Otoritas Bandara Udara Wilayah 4 menegaskan jika helikopter tidak dilengkapi dengan flight data recorder atau cockpit voice recorder, sehingga tidak ada black box yang bisa membantu dalam penyelidikan. Bangkai badan helikopter akan dibawa ke Pangkalan Bali Helitur di kawasan GWK Ungasan, Kuta Selatan, Badung. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, Ainus melaporkan. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian kapal LCT Cita 20 yang hilang kontak di lokasi yang dicurigai menjadi tempat persinggahan kapal pengangkut bahan bangunan BTS Bakti Kominfo di perairan Papua. Sebelumnya, Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika Jumat sore menerima laporan bahwa Senin lalu sebuah kapal LCT Cita 20 berpenumpang 12 orang berangkat dari Timika dan direncanakan tiba di Kabupaten Yahukimo Kamis sore.
Namun hingga saat ini keberadaan kapal berikut penumpangnya belum diketahui. Usai menerima laporan, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika 1 Iwayan Suyatna langsung menginformasikan ke instansi terkait dan kapal-kapal yang sering melalui jalur yang direncanakan dilalui kapal Cita 20. Namun hingga kini tidak ada satupun informasi yang diterima terkait kapal tersebut. Selanjutnya kami melaksanakan pencarian di hari Sabtu dengan melaksanakan pencarian di kurang lebih jaraknya dari Asmat 35 nautical mile dan memeriksa jalur-jalur pelayaran. Namun masih dalam hasil pencarian ini. Sampai saat ini masih kita laksanakan pencarian, mudah-mudahan di hari ini bisa kita temukan dalam keadaan selamat. Tim SAR gabungan pun dikerahkan menggunakan RIB Basarnas dari pos pencarian dan pertolongan Asmat untuk melakukan pencarian di rute yang direncanakan dilalui kapal SCT Cita 20. Dari Timika Papua, Nathan Making, Ainus melaporkan. Ya, sementara itu tim dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Medan membongkar makam Prada TNI Prima Saleh Gea untuk diautopsi. Ekshumasi ini dilakukan untuk mengetahui apa penyebab kematian korban setelah keluarga sempat menemukan kejanggalan atas kematian korban. Tangis histeris keluarga pecah melihat jenazah Prada Prima Saleh Gea yang sebelumnya dinyatakan tewas akibat gantung diri di kamar OB Rumah Sakit Lapangan Yonkes 1 Kostrad Bogor, Jawa Barat. Keluarga tak menyangka korban tewas dengan sangat mengenaskan. Namun belakangan pihak keluarga menemukan kejanggalan atas kematian korban. Keluarga curiga bahwa korban tewas bukan bunuh diri karena terdapat sejumlah luka di tubuhnya. Berdasarkan laporan keluarga korban, tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Medan melakukan pembongkaran makam untuk dilakukan otopsi atas jenazah almarhum di Desa Fulolo Saloo, Kecamatan Sitolu Ori, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Ekshumasi dilakukan untuk memastikan penyebab kematian korban. Tim forensik akan melakukan pemeriksaan luar dan dalam tubuh hingga mengambil sampel atau jaringan untuk menentukan pemeriksaan penunjang yang akan dikirim ke bagian patologi anatomi. Kita mengambil sampel atau jaringan ya, di mana untuk menentukan diagnosa pasti kita memerlukan pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan tambahan. Karena adanya kejanggalan-kejanggalan dalam keluarga pada saat kedatangan almarhum Prima Gea yang dikirim oleh Yoni. Kejanggalan yaitu seperti luka-luka dalam tubuh. Hingga kini pihak penyidik Denpom 3 1 Bogor telah memeriksa 4 saksi, termasuk orang tua dan kekasih Prada Prima Saleh Gea. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase, Anius melaporkan. Nah, informasi yang berikut ini, mohon maaf ya Reza, saya marah, saya gemas, saya mangkel kalau katanya orang Jawa. Kenapa, Van? Karena yang namanya pemerkosaan, pelecehan seksual itu identik dengan yang namanya relasi kuasa. Korban pasti berada di posisi yang tidak atas berdaya. Ya? Di bawah kalau korban. Korban ya? Kalau pelaku baru yang di atas. Betul, yang selalu merasa punya power, punya kekang, punya apa ya namanya? Kekuasaan yang lebih ya, otoritas ya. Makanya melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji seperti ini. Kasus yang satu ini pemirsa, seorang oknum guru di Kota Bengkulu menyetubuhi muridnya dengan modus memberikan nilai bagus dan akhirnya berhasil ditangkap oleh Polresta Bengkulu. Miris ya, Fadi, ini perbuatan pelaku telah dilakukan lebih dari 1 kali. Pria yang menggunakan kopiah ini seharusnya menjadi panutan. Namun sayangnya, beliau adalah seorang oknum guru yang sangat menyesatkan. Beliau adalah oknum guru SMA negeri di Kota Bengkulu berinisial SI, usia 48 tahun yang tega menyetubuhi anak muridnya yang masih di bawah umur. Modus pelaku dengan mengiming-imingi korban mendapatkan nilai yang tinggi pada mata pelajarannya. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Bengkulu meringkus SI di kediamannya yang berada di Kecamatan Salebar, Kota Bengkulu.
oknum guru ASN yang telah beristri dan mempunyai anak ini diringkus tanpa perlawanan. Modusnya pertama itu guru tersebut menawarkan untuk mendapatkan nilai yang bagus di sekolah salah satu muridnya. Kemudian terjadilah seperti itu. Bukan pertama kali ya Bu informasi? Iya, informasinya seperti itu. Sementara Bu, baru satu inilah korban Bu? Tahu ada korban lain? Iya, baru satu. Baru satu ya. Sejauh ini Polresta Bengkulu baru menerima satu laporan dari korban. Pelaku telah ditahan di Polresta Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hingga 15 tahun penjara. Ya pemirsa, beredar kabar kalau Vina dan Eki tewas bukan karena pembunuhan melainkan kecelakaan tunggal. Ya, informasinya setelah jeda, jangan kemana-mana, tetap di iNews Today. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Today yang berlokasi di iNews Center pagi hari ini, di pagi yang cerah tentunya saja. Betul sekali. Ya pemirsa, kita ke informasi terkait dengan perkembangan dari penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki, di mana ada pengakuan terbaru dari Dede, saksi yang disebut mengetahui peristiwa pembunuhan Vina dan Eki, kembali membuka babak baru. Iya, akhir-akhir ini Dede mengaku kepada keluarga bahwa kesaksiannya atas perintah Aep dan Ibtu Rudiana. Ya, dalam kesaksian terbaru di podcast Dedi Mulyadi, Dede mengaku kesaksian saat sidang 2017 adalah diarahkan dan atas perintah Aep dan Ibtu Rudiana. Sementara pada saat kejadian, Dede mengaku sebenarnya tidak berada di lokasi kejadian. Hal serupa diungkapkan oleh pihak keluarga Dede bahwa Dede sudah lama ingin mengungkapkan fakta bahwa jika kesaksiannya di BAP adalah berbohong. Namun selama ini Dede tidak pernah menceritakannya kepada keluarga. Nanti aku yang nanya. Nggak yang langsung Dedek begini-begini, ya memang anaknya tertutup ya. Mulai menceritakan itu ya pas malam dia langsung ngomong, pas viral itu udah Dek udah cerita-cerita. Akhirnya ya udah, dia mungkin karena dorongan dari kita keluarga buka, berkata sejujurnya, tolong yang ada di dalam, udah gitu ya udah. Akhirnya dia mungkin mikir-mikir, akhirnya nurut sama kita ya pihak keluarga untuk datang ke bapak, minta tolong gitu, mau diungkapin semuanya gitu. Ya kendalanya kan ya sesuai yang Dede bilang itu, kita kendalanya karena nggak ada. Ya pemirsa, selama 8 tahun kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat diketahui publik disebabkan karena pembunuhan. Tapi kini kembali muncul dugaan bahwa kematian Vina dan Eki disebabkan oleh kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Nah, terkait dengan dugaan tersebut kita akan berdialog ya pagi hari ini. Ya, bersama dengan kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Pak Jutek Bongso, dan juga kuasa hukum Ibtu Rudiana, Ibu Elza Syarif. Selamat pagi Pak Jutek dan Bu Elza. Selamat pagi, Mbak Fani. Ya, Pak Jutek dan Bu Elsa, saya atau kami ingin ke Bu Elsa terlebih dahulu. Bu Elsa, kita ketahui bahwa Dede ini sudah mengakui bahwa ia memberikan keterangan palsu pada kesaksiannya tahun 2017 yang lalu. Apakah klien Anda sudah mengetahui hal tersebut dan apa tanggapannya? Ya, klien kami sudah tahu dan memberikan kuasa kepada kami, sehingga dalam hal ini Dede berarti memberi suatu keterangan palsu di bawah sumpah pasal 242, dan tujuannya juga menyudutkan klien kami yang tidak pernah melakukan hal itu, karena penyidikan itu semuanya ada di tangan Polda Jabar, di mana
di Polres Cirebon hanya 3 hari. Tanggal 31 bikin LP dan tanggal 3 sudah ditarik ke Polda Jabar, dan itu sudah diteliti dengan baik dan sudah bahwa itu kasus pembunuhan bukan kasus kecelakaan. Dan juga laporan pertama yang masalah kecelakaan itu yang telah terjadi kekeliruan itu sudah diberikan sanksi ya tentang. Tapi Bu Elsa, mohon maaf kami potong, Bu Elsa. Dede mengatakan kesaksian yang dia bikin atau dia sampaikan di BAP 2017 tersebut atas suruhan klien Anda, Ibtu Rudiana dan juga Aep. Ibtu Rudiana, klien Anda mengetahui hal ini? Tidak benar, dan kami akan mensomasi. Hari ini kita somasi secara terbuka karena kami tidak tahu alamatnya, dan setelah somasi kita beri waktu tidak memberikan klarifikasi yang benar, tidak menjawab, kan sudah ada lawyernya ya, Pak Jutek, nanti yang mungkin Pak Jutek yang akan menjawab atau bagaimana. Setelah itu kita akan proses hukum gitu. Ya baik, Pak Jutek, tanggapan dari kuasa hukum terpidana atau dari pihak Anda ini apa Pak tentang tanggapan Dede yang mengatakan bahwa ia memberikan keterangan palsu dan atas suruhan Ibtu Rudiana dan juga Dede. Jadi Aep. Gini Mas, betul ya, ke hari Sabtu ya, hari Sabtu kami mendapatkan informasi bahwa Dede itu sudah mendatangi Pak Deddy Mulyadi ya, lalu mengaku peristiwa seperti yang sudah disampaikan di podcastnya Pak Deddy Mulyadi. Dapat kami sampaikan bahwa berkaitan dengan hal yang disampaikan oleh Dede, dapat kami sampaikan sementara pengakuannya begitu karena sedang kami laporkan Dede juga di Bareskrim. Biarlah Bareskrim yang akan mengambil penyidikan ini apakah betul atau tidak akan pengakuan-pengakuan ini, karena kan tidak hanya berdasarkan pengakuan, tentu harus dengan fakta. Dari awal memang kami menenggarai ada banyak kejadian kejanggalan yang terjadi atas peristiwa-peristiwa di tahun 2016. Itulah yang tujuan kami untuk kami luruskan. Demikian, Mbak. Oke, jadi menurut Pak Jutek sendiri, keterangan dari Dede ini apakah akan bisa mengubah jalannya hukuman terhadap para terpidana atau tentu saja pengungkapan, karena ya memang sampai dengan saat ini kita tahu dengan adanya ucapan dari Dede atau omongan dari Dede ini, terpidana klien Anda adalah orang-orang atau pihak yang dirugikan. Oh iya pasti, kan yang di dalam kronologis kejadian dan dalam fakta persidangan yang menjadi saksi yang hadir ya, yang melihat langsung, mengaku melihat langsung, itu ada 3 orang. Yang namanya Aep, yang namanya Dede, yang namanya Liga Akbar. Ya, Liga Akbar itu sudah mencabut laporannya dan juga mengubah dan mengatakan itu cerita tidak benar. Sekarang Dede juga sudah muncul dan mengatakan itu tidak benar. Yang masih bertahan kan dengan pengakuan dan apa yang sesuai dengan di BAP dan di fakta persidangan hanya sisa saudara Aep. Ya kan, kita tunggulah fakta-fakta berikut karena kita di sini tidak bicara pokok masalah, tapi supaya kita hanya menghadirkan bahwa klien kami 6 terpidana itu kenyataannya dihukum seumur hidup. Nah, kalau memang betul apa yang mereka lakukan adalah mereka melakukan pembunuhan, kami pun tidak akan bela, kami penegak hukum. Tapi kalau atas apa yang mereka alami dan mereka tidak lakukan dan fakta juga yang berkembang saat ini mengarah ke sana dan kami yakini ada kebenarannya, maka kami berjuang untuk menghadirkan fakta-fakta untuk dalam rangka membebaskan klien kami kalau memang dia tidak bersalah. Hanya itu tujuan kami. Kami tidak ingin mengganggu institusi mana, kami tidak ingin merusak masa depan orang. Ya, itu yang kami ingin tegakkan, bahwa hukum ini tentu harus siapa yang melakukan dialah yang harus bertanggung jawab dan tentu dia yang harus menjalani hukuman pidana itu. Tidak boleh klien kami ini faktanya mereka sudah jalani 8 tahun dan ini seumur hidup, akan sampai mati mereka di penjara. Kalau sangat ironis
kalau betul apa yang mereka lakukan atas apa yang tidak mereka lakukan. Ini sungguh ironis. Ini yang kami perjuangkan, kebenaran ini, ya kan? Kalau nanti faktanya betul bahwa entah itu kecelakaan tunggal atau itu pembunuhan, ya yang tinggal dicarilah siapa pembunuhnya yang sebenarnya, atau kecelakaan apakah tunggal, apakah ada kecelakaan yang disengaja atau apa. Kami bukan dalam kapasitas kami untuk menyimpulkan situ, tapi dalam rangka mencari novum maka kami menghadirkan bukti-bukti baru. Ini loh faktanya, selain banyak kejanggalan yang sudah sering kita bahas, ya kan, tentu yang terbaru ini ya kita menghadirkan nih loh para saksi. Sekarang hanya tinggal Aib nih, kan gitu kan, yang berdasarkan keterangan 3 orang ini yang... Oke, Pak Jutek. Pak Jutek, tadi gitu dikatakan kan? oleh... Gitu kan? Ya. Pak Jutek tadi dikatakan oleh pihak kuasa hukum Ibtu Rudiana ini bahwa nantinya hari ini mereka akan melakukan somasi begitu ya kepada Dede atas keterangan yang diberikan pada Sabtu lalu. Dan apakah menurut kuasa hukum terpidana ini diperlukan untuk Ibtu Rudiana diperiksa kembali, Pak? Oh ya pasti, karena Ibtu Rudiana Pak Rudiana ya, bukan kapasitas sebagai Ibtu Rudiana. Pak Rudiana sudah juga kami laporkan, kami berikan bukti dugaan yang awal ya. Nah, untuk selanjutnya Mabes Polri lah, Bareskrim yang akan menelusuri. Karena ketika kami melakukan pelaporan pun bukti-bukti awal ini kan cukup kami lama ya berdebat dengan SPKT dan juga para penyidik gitu kan, apakah ini memenuhi unsur awal yang kami laporkan. Walaupun siapapun boleh melaporkan, berlaku apalagi di Mabes Polri ini aturan yang ketat. Bukti awal yang kami ajukan ini memenuhi syarat enggak? Kalau tidak pasti laporan kami akan ditolak gitu kan. Kami sudah menyertakan laporan awal bukti yang menurut kami cukup kuat. Selanjutnya biarlah Bareskrim yang bekerja, kita percayakan apapun hasilnya ya silakan saja langkah-langkah hukum. Ya kami para pengacara ini kan ya kebetulan saya ada di pihak korban, di pihak terpidana, Bu Elsa ada di pihak terlapor. Ya tentu kami masing-masing akan membela klien kami sesuai dengan kapasitas kami ya sebagai lawyer dari masing-masing itu gitu, Mbak. Baik. Fani. Bu Elsa, tanggapan Anda ketika Pak Rudiana ada kemungkinan dipanggil lagi untuk diperiksa ulang, dan ya sekarang saat ini narasi yang beredar di tengah masyarakat tentu saja mencurigai keterlibatan Pak Rudiana, klien Anda dalam pengungkapan kasus ini terutama di tahun 2016. Saya bisa jelaskan ya bahwa Pak Rudiana memang sebagai pelapor karena dia adalah orang tua dari korban ya, dan dilaporkan tanggal 31 dan di Serse di Cirebon. Kemudian 3 hari kemudian itu berkas ditarik di Polda Jabar. Jadi tentunya semua tahu bahwa di Polda Jabar itu yang berkuasa, berwenang memeriksa ini kepalanya adalah Kombes. Rudiana kan cuma pangkatnya itu. Jadi menurut Bu Elsa, atasan Pak Rudiana juga harusnya dipanggil, dipanggil. Saya jelasin dulu dong. Oke, monggo. Jadi kan ini disinyalir seolah-olah Ibtu Rudiana ini, saya tetap bilang Ibtu Rudiana ya, dia adalah polisi aktif yang melekat pada dirinya, nggak bisa dibilang Rudiana pribadi. Dan dia aktif sampai sekarang bekerja, dan dia tidak mungkin cawe-cawe kepada Polda Jabar, apalagi pimpinannya levelnya sangat tinggi dan tidak mungkin, karena penyidik-penyidiknya pun mungkin lebih tinggi pangkatnya dari Ibtu Rudiana, dan itu adalah kewenangan dari Polda Jabar. Jadi Cirebon tidak pernah melakukan penyidikan, hanya perbantuan dan tahanan juga tahan di Polda, bukan tahanan Cirebon. Jadi tentunya secara faktual itu tidak benar. Ada penyiksaan, ada pengarahan dan segala rupa. Tidak benar. Di mana tidak mungkin penyidikan di Polda Jabar dicawe-cawe atau diinterupsi oleh pihak Rudiana. Dia hanya korban. Nah kemudian masalah soal dilaporkan karena dia adalah seorang polisi, yang tentunya kita ingin tahu
atas diterima laporan itu apakah sudah ada tanda lapor? Karena setahu kami, sepengetahuan kami bahwa membuat laporan di Mabes itu harus dianalisa dulu, dianalisa oleh para penyidik-penyidik di sana. Apakah ini kewenangan dari Bareskrim atau kewenangan dari Propam atau kewenangan dialihkan ke Polda atau dialihkan ke Polres? Bu Elsa, itu dari analisa. Jadi tidak itu mungkin Pak Jutek sudah ada tanda lapornya sehingga kami bisa mengetahui untuk menyampaikan pada klien kami tanda lapor ya, bukan menerima laporan ya, itu yang saya tanyakan. Poinnya, apakah klien Anda juga ada keinginan tidak hanya saya yang diperiksa ulang, orang-orang yang terlibat dalam penyelidikan di tahun 2016 juga seharusnya dimintai keterangan yang sama? Bukan begitu, karena klien kami sudah diperiksa di Propam, sudah dinyatakan, diputuskan tidak menyalahi prosedur karena klien kami tidak menangani perkara itu, hanya sebagai pelapor. Ya, dan itu pun yang tangannya adalah Kasat Serse di Polres Cirebon. Oke. Dan di Polres Cirebon pun hanya tanda lapor, kemudian dialihkan ke Polda Jabar. Itu faktanya yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi kewenangannya sekarang dari 3 hari, jadi dari tanggal 3 Agustus 2016 sampai saat ini kewenangannya di Polda Jabar. Oke. Baik. Bu Elsa, kita banyak sebenarnya menyaksikan Ibtu Rudiana ini memang dikarenakan terlihat pasif dalam menangani kasus ini. Bahkan beberapa waktu lalu sebelum sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ini sempat bermain badminton bersama dengan jajaran polisi. Tidak pernah kelihatan ya? Betul, tidak pernah kelihatan, tidak pernah memberikan keterangan kepada publik. Sebetulnya apa yang membuat klien Ibu ini tidak pernah muncul ke publik? Ya perlu diketahui ya, Pak klien saya Ibtu Rudiana adalah seorang polisi aktif, punya atasannya, dan di dalam struktur dari organisasi kepolisian setiap tempat, misalnya Polres ataupun Polda, itu kan ada humasnya. Jadi dia seorang polisi biasa, tidak bisa seketika memberikan komentar seperti orang biasa. Dia ada atasannya, ada humas. Dan kemudian kalau main badminton itu biasa karena mereka memang jadwal olahraga di kepolisian ada, dan itu kan namanya hidup life tetap berjalan ya, kehidupan tetap berjalan. Dan kalau dibilang dia nggak pernah ada, kalau enggak dia bisa dipecat sebagai polisi kalau nggak kerja, bisa dianggap disersi juga. Karena itu dia tetap bekerja seperti biasa, tetapi dia tidak boleh memberi keterangan seperti orang biasa. Nah, karena terlalu banyaknya berita-berita hoax ini, sehingga dia sudah minta izin kepada atasannya, dan tetap dia tidak boleh memberi keterangan, cuman boleh memberi keterangan adalah kuasa hukumnya. Sehingga itulah dengan izin atasan, dia nggak seperti orang kayak kita bisa bebas-bebas aja cari lawyer ya. Jadi dia memberi kuasa kepada kami, saya dan Pitra, dan untuk ini kami masukkan karena banyak sekali permasalahannya, kita masukkan dalam kuasa di Perhaki, Perkumpulan Penasehat dan Konsultan Hukum Indonesia. Baik. Saya beralih ke Pak Jutek lagi. Pak Jutek tadi mengatakan Dede sudah mengaku dia memberikan kesaksian palsu dalam sebuah podcast. Terus kemudian Liga Akbar mencabut pernyataannya. Dan beberapa dari terpidana, yakni klien Anda juga mengatakan sempat disuruh atau diminta membuat, ya saya tidak berani untuk ngomong ini dipaksa ya, tapi mungkin ini bisa Anda konfirmasi lebih lanjut. Membuat keterangan palsu atau sempat mencabut keterangannya. Patternnya hampir sama. Apa yang bisa Anda konklusikan dalam hal ini? Jadi kita kan berdasarkan pengakuan sementara dan tertulis sudah kami dapatkan. Ya kepentingan kami sekali lagi untuk mencari bukti baru ya. Peristiwa pertama yang kami ingin buktikan adalah peristiwa pembunuhan itu ada apa tidak sih?
Yang kedua, kalau ada, apakah melibatkan klien kami atau tidak? Kami tidak mengatakan bahwa klien kami tidak bersalah, ya. Kami tidak pernah mengatakan itu. Kami adalah ingin menempatkan bahwa peristiwa itu menurut data atau keterangan dari klien kami dan bukti yang kami juga sudah dapat ketika datang kepada kami kan tidak semerta kami terima ya permohonan untuk menjadi kuasa hukum. Kami teliti cukup lama gitu kan, kami lihat ada hal-hal yang aneh, janggal. Ya saya pikir kita tidak perlu buka lagi, nanti biarlah polisi yang akan penyidik ya yang akan menyusuri. Betul, masing-masing boleh berargumen. Tadi yang saya katakan Bu Elsa dengan argumennya bahwa dia adalah seorang polisi yang pangkatnya di atasnya masih cukup banyak karena itu ya perwira pertama. Di atasnya kan masih ada pamen aja sampai kombes, belum pati dan lainnya, silakan saja. Tapi menurut keterangan dan fakta dan keanehan-keanehan yang kalau kami beberkan banyak sekali ya, kami bukan tempatnya lah di sini. Tentu ada gelar, di gelar itulah saya pikir kita. Pak Jutek, suaranya terputus. Akan menjadi. Oke. Oh, halo, ya. Oke. Di atas gelar itulah kami akan di waktu gelar itu yang kami nanti akan sampaikan, gitu kan? Kira-kira apa yang akan kami buktikan, ya. Seperti tadi sampaikan, apakah kami benar sudah diterima laporannya, Bu Elsa bisa ceklah ke Mabes Polri, ke Barreskrim, sudah kami tunjukkan ke wartawan, ya. Artinya apakah naik akan jadi sidik atau tidak, ya kami tidak tahu. Yang jelas kan dalam proses pidana kan kami melaporkan, lalu kami memberikan bukti awal, dugaan adanya satu tindak pidana, lalu kewajiban penyidiklah akan memeriksa bukti-bukti itu sesuai tidak, lalu menghadirkan bukti yang lain, memanggil bukti yang lain. Kami kan nggak punya kewenangan memanggil saksi yang lain, yang apa semacam, itu kewenangan penyidik, gitu kan. Dia penyidiklah yang akan menentukan. Kalau ditemukan ada pidana, tentu sesuai dengan hukum acara pidana kita akan naik sidik ya dalam penyidikan. Kalau sudah ada penyidikan, tentu akan siapa tersangkanya. Baru itu juga belum salah, asas praduga tidak bersalah kan. Baru nanti masuk ke pengadilan. Itu kira-kira proses hukum yang berlaku di Indonesia, hukum acaranya gitu, Mbak Fani. Ya, baik. Terakhir kita ke Bu Elsa. Bu Elsa, bahwa tadi dikatakan pihak Anda hari ini akan memberikan somasi. Tepat ya, siapa saja akan Anda berikan somasi dan apa materi somasinya? Hanya Dede atau ya kan kita tahu Dede menyampaikan pendapatnya di podcast ya Reza ya? Ada 3, ya Dede, kemudian Lingga Akbar, dan Dedi Mulyadi. Jadi kita somasi ya. Terus kemudian kita juga mengetahui proses pelaporan di Mabes Polri, dan kami belum melihat adanya tanda lapor, masih dianalisa di Mabes. Jadi kita masih menunggu hal itu. Karena kan dianalisa nanti siapa yang berwenang untuk menangani laporan dari Pak kliennya Pak Jutek ya. Kemudian apakah disalurkan di mana-mana, apakah di Barreskrim, itu masih kita tunggu. Karena kan sampai detik ini belum ada ya Pak ya, masih dianalisa. Ya, masih dianalisa di Mabes Polri. Karena kita sama-sama nih senior advokat, jadi ngerti lah soal gitu. Jadi gue bilang ya udah sabar dulu, belum ada tuh tanda lapor, nanti kita lihat analisa itu paling cepat aja seminggu. Nanti sudah itu ya seperti Pak Jutek bilang, nanti sudah itu baru kalau memang oke di mana di proses nanti baru sidik. Jadi baru sidik. Baik Bu Elsa. Gitu. Iya baik Bu Elsa. Kami dapat poinnya Bu Elsa dan juga Pak Jutek. Karena durasi terbatas kita terpaksa sudahi dulu dialog atau perbincangan kita pada pagi hari. Tapi terima kasih atas waktunya dalam iNews Today. Salam sehat selalu. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa. Ya, pemirsa, seorang polisi yang sedang bertugas ataupun kita kembali ke informasi berikutnya, pemirsa, kasus pembunuhan Vina dan Eki
ini masih penuh misteri. Selain rencana sidang PK yang diajukan Saka Tatal dan terpidana lainnya, beredar kabar jika Vina dan Eki tewas bukan karena pembunuhan, melainkan kecelakaan tunggal. Misteri kasus pembunuhan Vina Eki belum juga terpecahkan. Kebebasan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan beberapa waktu lalu masih belum cukup membuka tabir misteri kasus ini. Salah satu mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, bersiap untuk menjalani sidang peninjauan kembali yang akan digelar pada 24 Juli mendatang. Selain menyiapkan bukti dan saksi, Saka Tatal juga telah menjalani tes psikologi bersama LPSK. Begitu pula dengan 7 terpidana lainnya. Ke-7 terpidana kasus Vina Eki ini melaporkan Ibtu Rudiana, ayah Eki, ke Bareskrim Polri karena diduga menganiaya terpidana pada tahun 2016. Sementara itu, beragam spekulasi penyebab kematian Vina Eki muncul ke permukaan. Salah satunya yaitu beredar kabar jika Vina dan Eki tewas bukan karena pembunuhan, melainkan kecelakaan murni. Kabar ini diperkuat dengan sejumlah bukti yang tertinggal di lokasi tewasnya Vina Eki, di antaranya baut dan daging di jembatan Talun, serta kondisi lecetnya motor Eki yang diduga terjadi karena kecelakaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang polisi yang sedang bertugas dalam operasi Patuh Jaya nyaris tertabrak oleh pengguna motor nakal. Ya, jangan kemana-mana, iNews Today akan segera kembali. Ya pemirsa, masih bersama kami di iNews Today langsung dari iNews Center Jakarta. Ya, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, seorang polisi yang sedang bertugas dalam operasi Patuh Jaya di kawasan Cawang, Jakarta Timur nyaris tertabrak pengguna motor. Sementara di Lampung Selatan, pemirsa, polisi menggelar operasi Patuh Krakatau 2024 dengan menggunakan kostum superhero. Pengendara motor yang masuk ke jalur bus Transjakarta berusaha kabur saat polisi melakukan operasi patuh di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Petugas yang mencoba mencegahnya nyaris tertabrak pengendara motor. Pelanggaran lalu lintas yang terjaring razia operasi Patuh Jaya terkena denda maksimal Rp500.000. Di Lampung Selatan, polisi menggelar operasi Patuh Krakatau 2024. Bagi para pelanggar lalu lintas diberikan himbauan hingga sanksi tilang. Sementara bagi pengguna jalan yang telah tertib berlalu lintas diberi paket sembako. Untuk memeriahkan suasana di saat operasi Patuh Krakatau, Kepolisian Lampung Selatan juga menggelar hiburan musik. Bukan ketertarikan dari masyarakat ya, supaya menunjukkan juga bahwa kita melakukan kegiatan operasi Patuh ini bukan dalam rangka penindakan represif, tapi kita melakukan kegiatan himbauan, ya, sosialisasi, dan kita juga berikan reward kepada masyarakat yang memang sudah tertib berlalu lintas. Ya. Operasi Patuh 2024 dimulai sejak tanggal 18 Juli dan akan berakhir pada tanggal 28 Juli 2024. Dari Jakarta dan Lampung Selatan, tim kontributor iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Isra Daming Pramulia dan Fauzi Baadila ditunjuk menjadi komisaris. Ya, maksud kami komisaris di sebuah perusahaan milik negara atau BUMN. Ya, dan pemirsa, keputusan ini mendapat sorotan publik karena keduanya diketahui merupakan relawan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada pemilu 2024 lalu. Ya, pemirsa, Isro
Pramulya ditunjuk sebagai komisaris di perusahaan milik negara PT Brantas Abipraya Persero. Mengutip laman resmi Partai Gerindra, Isro menjabat sebagai sekretaris DPD Sulawesi Barat. Isro juga turut menjabat sekretaris tim kampanye daerah Prabowo Gibran pada Pilpres lalu. Dan sebelum menjadi komisaris, Isro menjabat sebagai tenaga ahli bidang sosial, pemuda olahraga, dan pemberdayaan masyarakat desa Gubernur Sulbar pada tahun 2017-2022. Sementara itu, Fauzi Baadila juga diangkat sebagai komisaris independen PT Pos Indonesia atau Persero. Fauzi Baadila dikenal sebagai aktor di sejumlah film Indonesia. Pria kelahiran Mesir 25 September 1979 ini diketahui juga merupakan kader Partai Gerindra yang bergabung dalam TKN Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Keputusan pengangkatan Fauzi Baadila sebagai komisaris independen PT Pos Indonesia disetujui dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS 18 Juli yang lalu. Ya, selain dua nama di atas, ada juga politikus PSI Grace Natali Luisa yang ditunjuk Kementerian BUMN menjadi komisaris BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia atau Main ID. Penetapan Wakil Dewan Pembina PSI sebagai komisaris Main ID bersamaan dengan rapat umum pemegang saham pada 10 Juni 2024 lalu. Main ID merupakan holding dari perusahaan BUMN seperti PT Antam, PT Bukit Asam, PT Freeport Indonesia, PT Inalum, dan PT Tiba. Kalau nggak pemilu gini, saya nggak tahu loh, ternyata posisi komisaris itu ada banyak sekali, Reza. Ya, dan ternyata sudah terisi ya oleh beberapa nama yang kemarin saat Pilpres ini sering muncul di hadapan publik gitu. Jadi kalau mau dapat posisi komisaris harus sering muncul setiap kali pesta politik. Betul sekali. Ntar lagi pilkada, siapa tahu gitu juga muncul ya. lagi jadi komisaris. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Viral petugas pemadam kebakaran atau Damkar Kota Depok mengeluhkan banyaknya peralatan dan mobil pemadam kebakaran yang rusak. Ya, kondisi tersebut dinilai sangat mengganggu dalam melayani masyarakat. Masyarakat Kota Depok, saya mohon maaf sekali setiap ada telepon di UPT kami dan di UPT-UPT lainnya mengenai pohon tumbang. Bukan kami tidak mau mengerjakan, tapi sensor kami rusak. Ya, kami sudah bikin nota dinas berbulan-bulan yang lalu, tapi belum dibenahi. Mohon maaf. Petugas pemadam kebakaran Kota Depok yang bernama Sandi ini menunjukkan sejumlah peralatan yang ada di kantor pemadam kebakaran rusak. Selain gergaji mesin, petugas Dinas Pemadam Kebakaran UPT Cimanggis Kota Depok ini pun menunjukkan rem tangan mobil pemadam tidak berfungsi. Untuk warga Kota Depok, apabila pemadam lagi ada di jalan, ya, tolong jangan di belakang dan jangan di depan. Karena rem tangannya double, ini rem tangannya double. Berarti rem tangannya tidak berfungsi, Bapak? Iya, tidak berfungsi. Tanyakan saja operator-operator di UPT lainnya, ya. Ini sebagian. Dalam video disebutkan oleh Sandi, kondisi tersebut sudah dilaporkan kepada atasannya, namun belum mendapatkan respon. Kondisi ini juga dinilai dapat mengganggu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok Adnan Mahyudin membenarkan adanya sejumlah peralatan dan sarana prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran yang rusak. Kalau untuk pemadam kebakarannya kami semua siap ya, Pak Teo ya. Kabit Sapras silakan nanti mungkin dibantu Kabit Sapras. Prinsip kami siap. Kalau sensor memang kami akui ada kerusakan, kami akui itu. Dan kami sudah pernah menurut informasi dari laporan dari teman-teman bidang bahwa itu pernah kami perbaiki, tapi memang ya mungkin usianya kegunaan juga yang memang harus kami ganti. Nah, oleh Dinas Pemadam Kebakaran pun menegaskan bahwa kerusakan tersebut tidak akan mengganggu pelayanan masyarakat saat dibutuhkan. Kalau untuk laporan atau nota dinas, kami sudah buatkan semuanya. Kalau dikata untuk lapor, kami sudah melapor kemarin ya. Sama seperti kemarin solar. Ya, berikut cuplikan wawancara rekan Fadi Imaniar bersama Sandi Butar-Butar di program iNews Sore. Dialog ini membahas perlakuan yang Sandi terima usai memviralkan fasilitas operasional damkar yang rusak dan tidak adanya penanganan dari pihak terkait.
membuat video viral tersebut, terus kemudian mencarikan solusinya, atau ada info mungkin Mas Sandi, ada tindakan yang akan dikenakan ke Mas Sandi? Untuk saat ini sih belum, tapi dari saya baca suratnya, terus saya konsul juga sama orang-orang, ya kan, itu istilahnya teguran secara halus, karena di dalam tulisannya itu adalah pembinaan, Mbak. Apa yang harus dibina dari kami? Apakah kami salah membicarakan suatu kebenaran? Dan yang kedua, Mbak, apakah salah teman saya menerima sumbangan senso dari masyarakat dan difoto dan itu juga ikut dipanggil? Loh, itu jadi masalah, Mas Sandi? Iya, Mbak. Oke. Itu dia dipanggil, Mbak. Alasannya? Wah, saya kurang tahu. Tanyakan kepada pimpinan. Istilahnya gini, Mbak. Pejabat damkar itu selalu dimutasi, Mbak. Jadi, iya, Mbak. Banyak. Jadi, pejabat damkar itu yang memang bukan ahlinya, tapi ditaruh pada bidangnya, Mbak. Gitu. Jadi kayak bekas lurah, bekas camat, ya kan? Terus bahkan bekas guru pun ditaruh jadi pejabat, Mbak. Bagaimana? Dia kan tidak mengerti kondisi lapangan. Kondisi pekerjaan damkar itu seperti apa. Ya kan? Jadi ya istilahnya gimana ya, kami juga bingung, Mbak. Mau ngomong ini kita jelasin dulu gitu. Saya masuk dari 2015. 2015, udah lama. Ya, dari 2015 sampai dengan sekarang ya memang faktanya dari senior pun seperti itu, Mbak.